Masih ada bersama Anda, Pastor John Labatolok SDB, dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara. Baiklah, kita kembali bersama Pastor John untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih Bu Marita dan juga para pendengar setia Wasirohani Katolik. Iman itu adalah anugerah dari Tuhan secara cuma-cuma. Dan iman menurut Santo Paulus itu muncul dari dengan iman itu bisa membantu kita untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan sendiri. Maka kalau saya coba sebelum masuk ke Injil, saya coba mengingatkan kita kembali sesuai dengan tema aksi puasa pembangunan kita, yaitu tentang perhatian kita lebih lagi kepada orang-orang kecil dan orang-orang miskin. Kita hanya bisa menghayati kalau kita sungguh mengimani Tuhan. Karena Tuhan itu punya kerahiman yang Dia tunjukkan pada orang-orang yang kecil yang sangat membutuhkan. Atau lebih lagi dalam bacaan dalam pekan pertama ini, di masa Prapaskah, kita semua justru diarahkan untuk memiliki sebuah spiritualitas. Spiritualitas inkarnasi Allah yang menjadi manusia, menjadi seperti kita, dan tinggal bersama kita. Atau Dia memiliki rasa belas kasih, inkarnasi dan belas kasih yang benar-benar mencirikan Allah sendiri yang terbuka atau yang punya perhatian pada orang-orang yang kecil. Dan ini sungguh menginspirasi kita. Nah, kalau kita coba melihat sosok Yesus sebagaimana diceritakan dalam bacaan Injil, apa yang menjadi permenungan kita dalam masa APP, di mana iman itu bisa membuat kita punya perhatian pada orang-orang yang kecil dan miskin, itu sungguh ada. Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan, Dia penuh dengan Roh Kudus, pergi ke padang gurun. Dan selama 40 hari 40 malam tinggal di padang gurun, Dia mengalami kemanusiaan yang kita juga alami, yaitu merasa lapar dan tentu haus. Dalam situasi seperti itu, Dia mengalami 3 jenis pencobaan. Yang mana pencobaan-pencobaan itu sebenarnya menunjukkan gerak kehidupan kita sebagai pengikut Kristus juga. Pencobaan pertama yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil adalah ketika Yesus dalam keadaan lapar, datanglah iblis dan iblis tahu Yesus lagi lapar. Yeah. Dia mengatakan, ubahlah batu itu menjadi roti. Ini sebuah godaan. Reaksi dari Yesus adalah, Yesus dengan tegas mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja. Secara manusiawi, kita membutuhkan makanan. Tetapi secara rohani, kita tidak hidup dari makanan saja. Tapi dari setiap perkataan dari Tuhan yang menghidupkan kita. Itu yang mau Yesus katakan kepada iblis. Maka skornya adalah 1-0. Yesus menang pada pencobaan pertama. Kemudian pencobaan yang kedua adalah ketika iblis itu membawa Yesus ke tempat yang sangat tinggi. Dan di tempat yang tinggi itu, iblis mengakui kehebatannya. Segala-galanya adalah punyaku. Saya bisa kasih kepada siapapun. Ya, asal dia menyembah. Kalau begitu, dia juga mengatakan hal yang sama kepada Yesus. Saya bisa memberikan padamu, asal kamu berlutut dan menyembah saya. Tapi, lagi-lagi Yesus dengan reaksi yang sangat tegas kepada dia. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lagi-lagi perkataan Yesus ini benar-benar melemahkan iblis. Belum selesai.
sekarang iblis membawa Yesus ke puncak bait Allah yang juga sangat tinggi, dan iblis mengatakan pada Yesus, kan di Mazmur itu juga dikatakan, kalau Anda menjatuhkan diri, pasti malaikat-malaikat akan menadahkan tangan, dan kakimu tidak akan terantuk pada sebuah batu pun. Dan dengan tegas juga reaksi dari Tuhan Yesus kepada iblis itu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. 3 bentuk pencobaan yang dialami Yesus, saya katakan tadi, itu adalah gerak kehidupan kita juga sebagai pengikut Kristus. Karena pencobaan-pencobaan itu sebetulnya mengatakan hal-hal yang selalu kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari. Sekurang-kurangnya saya coba untuk memaknai 3 bentuk pencobaan itu. Pencobaan pertama ketika iblis menggoda Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, itu saya boleh maknai itu adalah godaan terhadap segala jenis kebutuhan jasmani kita. Kita semua tidak akan lepas dari hal makan dan minum. Soal isi perut. Betapa banyak orang itu bisa berantem ketika perutnya kosong. Dan itu selalu terjadi. Dalam masyarakat atau situasi sosial kita saat ini, di mana belakangan juga kita mendengar satu ungkapan yang betul-betul membuat kita menjadi kaget tapi menjadi sedih. Habis gelap, terbitlah gelap. Bukan terang. Habis gelap, terbitlah gelap. Paling kurang di beberapa minggu sebelumnya ya, kita merasakan seperti itu ya. Artinya bahwa ternyata kebutuhan orang itu sangat penting. Ya, maka godaan yang paling pertama adalah godaan terhadap kebutuhan jasmani yang kita butuhkan. Godaan yang kedua adalah ambisi duniawi. Ambisi duniawi. Setiap orang tidak akan lepas dari ambisi-ambisi yang dimiliki. Ketika seorang sudah punya kekuasaan, dia coba untuk menampakkan kekuasaan itu, dan apa saja yang dilakukan, dia bisa menguasai orang dan meminta supaya orang-orang juga akan ikut dia. Jadi kekuasaan itu betul-betul ada dalam diri kita. Karena kekuasaan bisa membuat orang lain menjadi korban. Sungguh nyata dalam kehidupan kita. Itu suatu godaan. Dan yang ketiga adalah pencobaan yang sifatnya rohani. Sama maknanya sebagai pencobaan rohani. Ketika Yesus di tempat yang tinggi, disuruh silakan lompat. Karena ada malaikat-malaikat yang menatang tangannya dan kamu tidak akan terantuk. Itu bisa menjadi satu fenomena kesombongan rohani yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sungguh ketiga godaan itu kita alami dalam perjalanan kita atau dalam gerak kehidupan kita di hadirat Yesus. Karena itu, kalau pekan pertama sebagai pekan pencobaan, kita harus berusaha untuk mengatasi pencobaan-pencobaan itu. Entah soal harta, soal kuasa, atau hal-hal yang sifatnya jasmani, kemudian kekuasaan, atau popularitas yang mau ditunjukkan, ataukah kesombongan rohani tertentu yang dialami, kita harus mengalahkan ini seperti Yesus lakukan. Dengan apa? Dengan iman. Dengan iman. Dan yang kedua adalah dengan kekuatan sabda Tuhan sendiri. Itu. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Paskah selama masa Prapaskah ini, Pastor? Iya, saya coba untuk memaknai ketiga bacaan yang tadi kita dengar dan juga tema APP kita. Ya. Bagi saya bacaan-bacaan dan tema APP kita paling kurang tema umumnya dan pekan pertama itu benar-benar memperkaya kita untuk bertumbuh secara rohani. Ya. Hal yang pertama adalah menyangkut iman kita. Iman itu muncul dari pendengaran dan menjadi nyata
dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita tidak hanya mendengar tentang iman, kemudian mengatakan bahwa kita adalah orang beriman, tapi akan menjadi sangat nyata ketika kita tunjukkan bahwa kita sungguh beriman. Bagaimana cara kita menunjukkannya? Paling kurang dalam masa Prapaskah ini, kita tunjukkan dengan hidup kita yang nyata. Puasa dan pantang, apakah kita menjalankannya dengan baik? Apakah kita hadir dalam pendalaman iman di lingkungan? Kan hanya ada 4 pekan. Apakah kita bisa hadir di lingkungan untuk sharing? Apakah kita juga menunjukkan aksi nyata tadi tentang spiritualitas, inkarnasi, dan berbelah rasa? Apa kita sungguh melakukan itu? Kalau kita bisa melakukan itu, kita sungguh beriman. Itu poin yang pertama. Karena kalau saya mau ingatkan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kedua, kita tidak hanya mengakui Kristus yang bangkit dengan mulut kita, tapi kita harus menghayatinya di dalam hati kita. Penghayatan iman kita. Lalu yang kedua adalah, kita tidak lepas dari ketiga godaan yang dialami oleh Yesus. Godaan tentang kebutuhan yang sifatnya jasmani, makanan. Kita tergoda. Kita jujur di hadirat Tuhan, sudah ada puasa dan pantang pada hari Rabu Abu dan juga pada hari Jumat Agung ya. Tapi selama 40 hari ini, apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kita hanya berpikir soal makan, tidak makan ini, tidak makan itu. Tidak minum ini, tidak minum. Kalau saya boleh meminjam Santo Agustinus, Santo Yohanes Chrysostomus, puasa yang terbaik adalah kita puasa untuk berbuat dosa. Itu yang terbaik. Bukan soal makan dan minum saja. Atau kita perlu mengoyakkan hati kita, bukan pakaian kita. Itu. Jadi, kita dalam masa Prapaskah ini, kita perlu berusaha untuk mematikan godaan yang sifatnya jasmani ini. Atau yang kedua adalah hal yang bersifat duniawi. Kekuasaan, gila kuasa, selalu ada. Ini sebuah godaan. Apakah dalam masa Prapaskah kita bisa berusaha untuk tidak menjadi orang yang gila kuasa? Ini menjadi challenge. Dan gila hormat tentu saja. Ya. Dan yang ketiga adalah, apakah kita bisa berusaha supaya tidak menjadi sosok yang sombong secara rohani? Rasanya saya punya kaki di dunia, tapi sudah di surga. Itu tujuan kita. Tapi kita tidak punya kuasa untuk merendahkan orang lain bahwa orang itu kok begitu. Tidak. Kita tidak punya kuasa untuk itu. Kenapa? Karena ternyata kita selalu tergoda untuk bisa menganggap remeh orang lain atau menganggap orang lain orang berdosa dan kita menjadi orang kudus. No. Tuhanlah yang harus mengatur semuanya itu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah tindakan yang nyata. Kalau berdasarkan tema APP kita, kepedulian lebih kepada kaum lemah dan kaum miskin, dan kita punya fokus adalah spiritualitas inkarnasi dan juga bela rasa, mari kita coba untuk memperhatikan orang-orang yang paling kecil di dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana sebagai orang tua memperhatikan anak-anak? Kadang-kadang orang tua lalai memperhatikan anaknya. Anaknya kesepian di dalam keluarga sendiri. Atau anak-anak lalai untuk memperhatikan orang tua. Itu satu kelemahan kita. Bagaimana kita bisa membangun spiritualitas inkarnasi dan bela rasa. Atau bagaimana perhatian kita kepada orang-orang yang bekerja dengan kita. Kita tidak mengukur orang itu dengan gaji yang kita berikan. No. Kita merasakan sebentar lagi ada yang akan mengakui dirinya sebagai Osin. Ya. Betapa susahnya ketika
orang-orang yang bekerja dan kita pulkam, ya, pulang kampung. Aduh, Romo saya ini osin, saya lagi osin dan itu ya. Coba kalau mereka ada, kita memarahi atau kita mengukur mereka berdasarkan gaji yang kita kasih. No. Kita harus menunjukkan spiritualitas inkarnasi dan berbelah rasa dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Saya kira ini 3 pesan yang sangat indah untuk kita semua pada pekan pertama Prapaskah ini.